Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Nurel is Nania Channel. Kali ini aku kembali mau ngebahas tentang soal tryout uji kompetensi diploma 3 gizi tahun 2018 dan 2019 part ketiga. Kita langsung aja yuk ke soal nomor 1. Nah, nomor 1. Indonesia adalah salah satu negara yang masih menghadapi masalah gizi, baik gizi makro maupun mikro. Saat ini telah dilaksanakan upaya preventif. Di antaranya adalah dengan pemberian kapsul vitamin A pada balita. Berapa dosis yang diberikan? A. 100.000 IU. Apa? IU. Apa bacanya? Aku juga nggak tahu. Aku bacanya IU aja ya teman-teman. Kalian bisa komen di bawah gimana cara bacanya, aku juga nggak tahu. Pada usia 3 bulan. B. 100.000 IU pada usia 6 bulan. C. 100.000 IU pada usia 1 bulan. Mohon maaf. D. 100.000 pada usia 3 tahun. Dan 100.000 pada usia 5 bulan. Kira-kira apa jawabannya? Yap, yang B. Oke. Nah, kita tahu bahwa pemberian vitamin A itu dilaksanakan setiap bulan Februari dan bulan Agustus. Kapsul merah diberikan kepada anak di atas umur 12 bulan hingga 59 bulan. Dan kapsul biru di bawah 12 bulan yaitu 6 sampai 11 bulan. Jadi 6 sampai 11 bulan baru bisa dikasih vitamin A ya. Nah, dengan dosis yaitu kapsul biru 100.000 IU dan untuk kapsul merah yaitu 200.000 IU. Jadi jawabannya yang B tadi ya. Kita lihat optionnya lagi. Nah, 100.000 IU itu pada usia 6 bulan. Yang A kan usia 3 bulan kan belum mencukupi umur tuh. Nah, yang C juga belum mencukupi umur, yang D 3 tahun kan 200.000 IU gitu. Dan untuk yang 5 bulan juga belum mencukupi umur. Jadi jawaban paling tepat adalah B. Oke, langsung aja. Nomor 2, seorang anak perempuan berusia 6 bulan dibawa ke posyandu dengan berat badan sebelumnya 5,3 kg. Setelah ditimbang berat badan sekarang 6 kg, keadaan anak teriak-teriak dan ceria. Pada saat dibaringkan, sesekali sudah bisa membalikkan badan dalam posisi tengkurap. Apakah ciri pertumbuhan pada kasus di atas? A. Perubahan ukuran tubuh. B. Bertambah tinggi badan. C. Bertambah berat badan. D. Bertambah riang. E. Bertambah ceria. Kalau kita lihat dari pertanyaannya, apakah ciri pertumbuhan pada kasus di atas? Pertumbuhan yang kita tahu adalah perubahan kuantitatif. Jadi jawaban paling tepat yang C, yaitu bertambahnya berat badan. Oke. Yang nomor 3. Apa perbedaan penetapan kecukupan energi dengan zat gizi lain? A. Kebutuhan maksimal. B. Kebutuhan terendah. C. Kebutuhan rata-rata. D. Kebutuhan terjamin. Dan E. Kebutuhan optimal. Jawabannya adalah C. Kebutuhan rata-rata. Ini mudah banget nih. Jawabannya C. Kenapa? Karena menurut Kemenkes RI, AKG itu atau angka kecukupan gizi merupakan suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut jenis kelamin, golongan umur, aktivitas tubuh, ukuran tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. Kita ke soal nomor 4. Seorang ibu dengan keluhan sering buang air besar, frekuensi sehari 6 kali dengan konsistensi cair dengan sedikit ampas. Keluhan tersebut sudah terjadi selama 3 hari dan belum mereda. Keluhan tersebut sudah terjadi selama 3 hari dan belum mereda. Seminggu yang lalu mengonsumsi rujak serut aneka buah yang beli di tukang rujak pinggir jalan. Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan E. coli positif. Keluhan pasien tersebut merupakan problem dalam domain apa? Termasuk domain apa ini problemnya? A. Intake. B. Klinik. C. Behavior.
D fisik dan E medis. Oke, langsung kita bahas ya. Jawabannya ini maaf bukan E, tapi D ya. Tapi B ya. B burung. Oke. Klinik. Kenapa begitu? Begini, kita bisa bahas. Nah, keluhan yang ada yaitu dengan keluhan sering buang air besar frekuensi sehari 6 kali dengan konsistensi cair dengan sedikit ampas. Itu keluhan yang ditanyakan di kasus itu tadi kan. Nah, sedangkan diagnosa gizi ada 3 domain. Domain intake, domain klinik atau klinis, dan domain behavior. Jadi, untuk domain fisik dan domain medis itu tidak ada ya. Kalian bisa cek di buku PAGT warna biru. Kalau nggak salah itu tahun 2014 ya. Nah, di sana dinyatakan bahwa domain intake di sana dinyatakan bahwa domain intake atau asupan itu berkaitan dengan asupan energi, zat gizi, cairan, atau zat bioaktif atau dukungan gizi. Contohnya itu di kasus seperti konsumsi rujak serut. Sedangkan domain behavior itu terkait pengetahuan, sikap, keyakinan, lingkungan fisik, akses ke makanan, air minuman, atau persediaan makanan. Nah, contoh problem aktivitas fisik dan kemampuan dalam mengasuh diri sendiri. Misalnya kayak mungkin ya membeli minuman di pinggir jalan itu termasuk domain behavior gitu. Sedangkan domain klinis itu adalah problem gizi yang berkaitan dengan fisik atau medis. Contohnya itu problem fungsional. Nah, di mana problem fungsional tuh mungkin salah satunya yaitu ada gangguan di daerah tubuh kita gitu. Menurut aku jadi BAB itu atau sering buang air besar di pasien ini termasuk adalah domain klinis. Lagi ya, kita ke nomor 5. Seorang ibu dengan keluhan sering buang air besar frekuensi sehari 6 kali dengan konsistensi cair dengan sedikit ampas. Keluhan tersebut sudah terjadi selama 3 hari dan belum mereda. Seminggu yang lalu mengonsumsi rujak serut, sama ya soalnya dengan yang nomor 4 tadi. Nah, ini yang ditanyakannya, statement yang menjadi sign symptom adalah A. Mengonsumsi rujak serut, B. Beli rujak serut di pinggir jalan, C. Hasil laboratorium E. coli positif, dan D. Mengeluh selama 3 hari. Dan E. Seminggu yang lalu mengonsumsi rujak. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya yaitu adalah yang C. Kenapa? Kita tahu untuk pembuatan diagnosa gizi terdiri ada problem, etiologi, dan sign symptom. Di mana problem adalah masalahnya, etiologi adalah penyebabnya, dan sign symptom yaitu tanda dan gejalanya. Nah, kita lihat di pilihan, yaitu mengonsumsi rujak serut, itu termasuk etiologi. Beli rujak serut di pinggir jalan, ini juga bisa termasuk bukan PLS sih, tapi bisa termasuk ke domain behavior kan ya. Nah, hasil laboratorium E. coli positif itu termasuk sign symptom. Sedangkan yang D dan E juga termasuk etiologi. Yang ditanyakan adalah sign symptomnya kan ya. Jadi itu hasil laboratorium E. coli positif. Nah, lanjut untuk nomor 6. Seorang ibu dengan keluhan sering buang air besar frekuensi sehari 6 kali dengan konsistensi cair dengan sedikit ampas. Keluhan tersebut sudah terjadi selama 3 hari dan belum reda. Seminggu yang lalu mengonsumsi rujak serut aneka buah yang dibeli di tukang rujak pinggir jalan. Hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan E. coli positif. Statement yang menjadi problem adalah A. Mengonsumsi rujak serut, B. Diare 3 hari, C. Hasil laboratorium E. coli positif, dan D. Buang air besar sering, E. Gangguan gastrointestinal. Jawabannya adalah yang E. Kenapa? Oke, ini kan kita ketahui bahwa diagnosa gizi itu kan ada PES, problem, etiologi, dan sign symptom. Nah, problem itu masalah yang langsung dicari di terminologi gizinya. Etiologi itu penyebab bisa langsung ada pada kasus. Sign symptom atau tanda gejala juga dicari pada kasus. Jadi, yang A mengonsumsi rujak serut,
Yang A. Mengonsumsi rujak serut. B. Diare 3 hari. C. Hasil laboratorium E. coli positif. D. Buang air besar sering. Dan E. Gangguan gastrointestinal. Yang termasuk ke terminologi diagnosis gizi. Yang termasuk ke terminologi diagnosis gizi yaitu yang gangguan gastrointestinal. Mengonsumsi rujak serut itu nggak ada ya, langsung di terminologinya juga nggak ada, di hari 3 hari juga nggak ada. Si laboratorium E. coli itu sign symptom, buang air besar sering itu bisa termasuk etiologinya gitu, nggak ada di terminologi diagnosis gizinya. Biasanya untuk problem itu memang sudah ada dinyatakan di terminologi diagnosis gizi. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salah hilap mohon maaf, semua kesalahan datangnya dari aku dan semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa subscribe, like dan komen dan share untuk teman-teman kalian. Semoga ilmunya itu kita terus bagi-bagikan dan juga kita bisa menambah pahala kita, yaitu pahala jariah yang terus bertambah dan bertambah karena kalian bisa nge-share ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wabarakatuh.